sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bahagia hidupnya adalah orang yang selalu bersyukur. Ketika dia punya harta, dia bersyukur dengan hartanya. Ketika dia punya ilmu, dia bersyukur dengan ilmunya. Ketika dia punya kekuatan, dia bersyukur dengan kekuatannya. Ketika dia punya kesehatan, dia bersyukur dengan kesehatannya. Ketika dia punya pangkat jabatan, dia bersyukur dengan pangkat jabatannya. Orang yang paling berbahagia di sisi Allah adalah orang yang paling syukur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Sedangkan orang yang paling tidak berbahagia di sisi Allah adalah orang yang kufur akan nikmat Allah. Dia punya jabatan, dia kufur dengan jabatannya. Dia punya kesehatan, dia kufur dengan kesehatannya. Dia punya ilmu yang diwariskan, dia kufur dengan ilmunya, dan lain-lain sebagainya. Ini merupakan orang-orang yang paling merugi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama Bapak Ibu dalam setiap kesempatan panjatkan syukur kepada Allah. Coba lihat hari ini, di antara ratusan orang, di antara ribuan orang, hanya kita orang-orang pilihan Allah yang Allah hadirkan di tempat yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Salawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan besok kepada Allah, semoga besok di akhirat kita bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Tak ada pertolongan, la ma'unata, la auna, tak ada perlindungan, tak ada pertolongan, tak ada yang bisa membantu siapapun tetapi Rasulullah. Ketika hari ini proses kita untuk mencintai Rasulullah. Apa yang kita hadirkan kepada Nabi hari ini, besok Nabi akan hadirkan kepada kita. Kita cinta kepada Nabi hari ini, kita peduli kepada Nabi hari ini, kita ikut sunnah Nabi hari ini, maka besok kita akan dicintai, akan dijumpai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang tak pernah kenal Nabi, orang-orang tak merasa cinta kepada Nabi, orang-orang yang tak punya rasa apapun kepada Rasulullah, besok dibalas begitu juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mungkin tak mungkinlah bagi kita untuk berjumpa dengan Nabi wajah dengan wajah. Kendup-dup danyo tang nak merumpok dengan Nabi yang langsung tak merumpok dengan Nabi. Logika mentang tingkat dengan Pak Wali Kota, tingkat dengan Bupati, tingkat dengan Gubernur, tingkat dengan Presiden mentang tusah dan merumpuk pulum orang semulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalaupun kita tak diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Nabi, paling kurang besok di akhirat Nabi memberikan syafaat kepada kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pengurus musalla yang kami muliakan, ini luar biasa. Saya mendengar tadi ini yang ke-196. Sudah subuh Jumat 196. Kalau kita hadir tak usah banyak, 100 kali saja, insya-Allah itu semua akan menjadi balasan Allah kepada kita. Siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling pertama menerima pahalanya? Ini mohon maaf, panitia. Semua amal ibadah jamaah yang paling pertama menerima pahalanya itu panitia. Sama seperti GPS, sama seperti SMS. Ini kebetulan hari ini datang ketua GPS ada, ketua SMS ada, datang. Mereka mendapatkan pahala. Penggerak-penggerak ini. Ini kita buat Jumat subuh bersama berjamaah. Ada kita hadirkan ustaz, kita hadirkan penceramah untuk memberikan tausiah. Maka panitialah yang pertama. Semua amalan jamaah dikumpulkan oleh Allah, diberikan kepada panitia, tidak mengurangi pahala kita. Jadi tanya kadang-kadang ya de nyanyi ustaz ke pegah-pegah yang menandung kejuk pahala ke panitia. Pemang katanya ke pukurung yang kenyan hebat Allah. Gedai kejuk ke panitia tak katanya tanpa mengurangi hak kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu-ibu, kalau ada panitia-panitia kebaikan, ada panitia-panitia yang di jalan Allah, lanjutkan. Ustaz, saya enggak usah ketua, saya wakil aja. Yang penting dapat dalam panitia. Kenapa? Setiap pahala panitia kebaikan diberikan pahala. Seluruh jamaah yang hadir, seluruh orang yang ikut, pahalanya diberikan kepada panitia. Begitu juga sebaliknya. Panitia-panitia kemaksiatan,
Panitia-panitia yang tak berfaedah di jalan Allah, merekalah diberikan dosa sama seperti dosa hadirnya para jamaah di situ. Auzubillah min zalik. Dan teman-teman tengku-tengku abu-abu yang tak mungkin kami sebutkan satu persatu, insya-Allah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yang masih kurang lihat di musola ini, yang datang ni orang-orang tua pula. Yang truk-truknya orang-orang yang bertih-bertih nak semangat. Ini yang muda-muda, anak-anak kita, adik-adik kita yang muda-muda entah ke mana. Coba lihat ibu-ibunya. Kita lihat pun tak semangat lagi. Yang bapak-bapak tabohi, ya ibu-ibu tabohi. Yang bertih-bertih kadang-kadang kena kolesterol tu. Panen lah. Yang bertih-bertih ni, ada pegah abah nali kalau dia kamu nondum. Nyan kan dengan matah ada bergolip. Kita nyo menobu. Kadang-kadang ibadahnya kadang-kadang wate tak peduli kepada ibadah, wate ke Tuhan tu. Nyan cukup sakit, Pak. Padahal Allah lebih mencintai ibadah anak-anak muda. Anak-anak muda yang masih Allah berikan kesehatan, anak-anak muda yang masih Allah berikan kekuatan. Nyo mendih betruk kuno nyo ke wate kah nali jabatan, wate ka pantiun ilung kuna ibadah-ibadah mentang wate ka pantiun ada pegahnya, wate mentang na jabatan mentingah detan, wate mentang tiga-tiga mentingah ada ibadah nyo Allah wadduha ngan ya hal kafirun nyo tak banyak menjutuk karena urung gerem likut ile gedang likut maka jika dua-dua ada betul likut. Maka sebenarnya kita ajak anak-anak muda kita, adik-adik kita, anak-anak kita paling kurang ada hadir di sop-sop, tak usah setiap Jumat, paling kurang sebulan 2 kali mereka hadir untuk mencintai agama kita. Maka saya sampaikan di jamaah-jamaah saya sampaikan di dakwah-dakwah saya, Ibu, untuk ke depan ni, untuk orang-orang yang akan membela agama ni semakin sedikit, Bu. Yang bela-bela agamanya Hanali. Tadi saya pantau, Bu, dari Lok Sukun, saya Lok Sukun jam 4 tadi. Dari Lok Sukun saya sengaja pelan-pelan setiap warung kopi itu masih ada anak-anak muda, Pak. Setiap warung-warung kopi itu masih ada anak-anak muda yang duduk-duduk di warung kopi. Sampai di depan Kuta Belang ni masih ada anak-anak muda. Bahkan di situ mohon maaf main batu mereka tu. Itu kapan mereka pulang? Nanti ketika azan subuh. Orang azan subuh ke masjid, mereka tidur pas azan subuh. Nyaikeun lah benar. Hai kagebang tak awak ya. Nyamban kata-kata mereka. Orang kesasar begini, hai kagebang tak masjid ya. Nyaikeun, hai kagebang tak awak ya. Baru ketika azan mereka pulang. Ini yang sungguh kita sesalkan. Maka ke depan orang beribadah semakin sedikit, percayalah. Orang yang beribadah semakin berkurang. Ya dua-dua itu yang duduk yang benar nak meninggal hidup. Hanalih, Pak. Tengok-tengoknya kau meninggal lu kapur puluh leh. 4 mungkin kau 50. Mungkin kenang-kenang lah. Dua-dua jaju. Kita akan kembali kepada Allah. Tapi kemudian yang kita sesalkan adalah kita tidak memunculkan regenerasi. Anak-anak kita lalai dengan dunia. Anak-anak kita lalai dengan gamenya. Anak-anak kita lalai dengan HP-nya. Sehingga mereka lupa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ke depan nanti kalau bisa, ketika kita datang kemari, paling kurang bahu wana tabuh kena. Paling kurang ada anak-anak kita. Tak usah yang gede-gede dulu. Yang ini kita selamatkan aja. Ini alhamdulillah ada 1, 2, 3 orang. Nah ini yang kita selamatkan aja. Mungkin yang ke SMA haile dah fikir, mungkin yang ke kuliah haile dah fikir. Paling kurang anak-anak kita yang masih SD dah bahu. Kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Semua itu tergantung daripada pembiasaan, Pak. Orang kalau sudah biasa solat, dia tidak solat, ada yang kurang dalam hatinya. Orang kalau sudah biasa berjamaah, kalau tidak berjamaah, ada yang kurang dalam hatinya. Orang kalau sudah biasa buat kebaikan, kalau tidak buat kebaikan, ada yang kurang hatinya. Orang kalau sudah biasa sedekah, kalau sehari tidak sedekah, ada yang kurang. Sebaliknya, orang yang sudah biasa bermaksiat, kalau dia tidak bermaksiat, juga ada yang kurang dalam hatinya. Maka ke depan kita ajak teman-teman kita yang dulu pas saya pertama-pertama kemarin nampaknya ramai. Lebih ramai lah menjamun. Waktu long pun truk kuno. Baru saya hana urung lah ujian ni. 6 sagai leh. 7 ngelung. Alasan urungnya mana ujian Pak Ustaz. Ilo sukun ujian ku jai no hanya ujian Pak Ustaz. Alasan mana lah Ustaz nama tu dumban alasan yang penting saya hana dia sembahyang. Cikkan alasan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Hari ini Ustaz sebentar saja tidak lama-lama. Mana Pak? Mereka urung dua-duanya hanya trip-trip dah. Nyo le dah pegah le dua tu. Nyo ada dah pegah bang kena umbu sama bungkus kedua tu. Dari yang ada pegah Ustaz penuh hana pula. Kait bang umbu sama bungkus, bubu sama bungkus yang kedua dia domba. Saya sampaikan 4 saja hari ini. Maka saya mengajak kita untuk menjadi orang yang bermanfaat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Baik manusia adalah yang bermanfaat kepada manusia lainnya. Saya mengatakan saya beriman, saya mengatakan saya bertakwa. Engkau sudah baik sama orang? Belum diartikan takwamu itu. Engkau baik kepada orang? Belum pas imanmu. Maka orang yang paling baik di sisi Allah, khairun nasi anfa'uhum linnas, yang paling baik
adalah orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Kada pegah ron haji lehega, kada pegah ron paling sosial, kada pegah ron paling jamaah tabi-tabi, tapi dengan tetangga kiri kanan kita masih jahat, belum diartikan iman kita hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang hebat di sisi Allah, orang yang sanggup memberikan manfaat dalam kehidupannya kepada orang lain. Itu orang yang paling hebat di sisi Allah. Maka jadilah orang yang hebat di sisi Allah. Bukan hebat untuk diri sendiri, tapi hebat untuk orang-orang di sekitar kita, hebat untuk orang-orang di dalam sosial kita. Maka Bapak Ibu, saya artikan saja, manusia ini ada 4 golongan manusia, Pak. Ada manusia wajib, ada manusia sunat, ada manusia makruh, ada manusia haram. Nanti lihat sendiri-sendirilah kita di manusia apa tu. Tapi jangan bilang-bilang orang. Nanti saya habis sampaikan ini nanti bilang ki haram ya. Nah, jangan. Yang tunjuk-tunjuk orang. Kita untuk sendiri saja ni. Kita bisa lihat diri sendiri. Maka kalau pegah mana Bu? Untuk tingkat syurga neraka dia wajib akalan kerod. Ilun Bu menyauronyo mati kalau tu holung ho. Neraka. Balam mati. Nandum kita bisa mengukur diri sendiri, Pak. Nyo menjaga pemati orangnya, Pak. Karena yang paling tahu amal kita diri kita sendiri. Paling tahu ikhlas kita tidak siapa? Kan kita sendiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang hadir di sini, nyo yang hadir karena Allah, yang hadir karena hana mangat, yang hadir karena lung pengurus, yang hadir karena ustaz ceramah, yang hadir karena peng luar tu, macam dum, yang hadir karena bu tawa bungku, macam dum, Pak. Maka yang paling tahu itu kan kita sendiri. Orang lihat kita seakan-akan ikhlas, tapi enggak. Yang paling tahu keikhlasan kita dengan Allah. Maka saya sampaikan, masalah surga neraka kita tahu sendiri, tidak usah menunjuk orang lain. Kalau hari ini Allah matikan kita, hari ini Allah cabut nyawa kita, maka kita paling tahu kemana kita berada, di surga atau di neraka. Ada 4 golongan manusia. Maka kalau bisa, Ustaz, saya tidak bisa jadi manusia wajib, Pak Ustaz. Jadi manusia sunat. Jangan sampai makruh, apalagi haram. Yang mana manusia wajib, Pak Ustaz? Kehadiran kita dicintai oleh orang. Kalau kita tidak ada, orang merasa rindu dengan kita. Nah, ini manusia wajib. Manusia yang paling baik itu ketika kita tidak ada dalam jamaah tersebut, orang bertanya-tanya tentang kita, orang merindukan kita. Kalau kita ada, kehadiran kita memberikan rasa kebahagiaan kepada orang. Nyan manusia yang paling god. Wate hana tanya susah gop. Hai, hana gejak bapak aja ya. Hai punya hana ibunya hana mengatagai. Hai punya hana bapaknya tentang hana yang kurang ah. Itu. Waktu dia ada, datangnya dia memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain macam-macam caranya Bapak Ibu. Ada yang memberikan kebahagiaan dengan perasaannya. Ada kehadiran dia itu membuat orang lain bahagia dengan hartanya. Ada orang lain bahagia dengan jabatannya. Karena apa yang dia gunakan semuanya membuat orang lain bahagia. Itulah manusia wajib. Manusia ketika tidak ada, orang rindu. Ketika dia ada, orang bahagia. Ketika dia tidak ada, orang bertanya-tanya. Ketika ada, puaslah hati orang lain. Nyan paling kurang, Pak. Kalau tak bisa seperti itu, jadilah manusia kedua. Ketika tidak ada, enggak apa-apa. Ketika ada, juga enggak apa-apa. Kehadiran dia biasa-biasa saja. Hana gak-gak tapi, hana bruk-bruk tapi. Ketika dia enggak ada, orang paling tanya, Tiji hana? Hana, oh kakak punya hana haji. Kakak punya hana haji. Tapi enggak dijelek-jelekkannya kita. Ketika kita ada, adalah manfaat sedikit kepada orang lain. Ini manusia sunat namanya. Yang ketiga, manusia makruh. Ini bahaya, Bu. Kita enggak ada, orang enggak peduli pun. Kajak-kajak anak kajak dan ke gede. Watena katanya susah gak baca, Bu. Kadruk ipai. Yang menyenang yang kahana mangak orang. Kena tanya, Pak. Watetruk bak gop hana galak gop, Pak. Maksud tengah duduk dalam jamaah tanya tiba-tiba truk urangnya pelak truk bang duduk sama. Karena gonya pegah-pegah abah hana mangak dia. Nyai tanya manusia makruh, Pak. Kehadiran kita menjadi ketidakenaan bagi orang lain. Kehadiran kita menjadi beban bagi orang lain. Ini manusia makruh. Nyobek lagi. Pulam yang terakhir manusia harium. Nyai gawat lam, Pak. Imnoa kita nyobek nah, Pak. Ya Allah, bapak je bek kejap menyenagoknya ancur dah nyo. Nyai imnoa, Pak kita nyoba. Imnoa bek nah dah nyo dalam jamaahnya, Pak.
Itu manusia harap. Artinya apa? Kehidupan sosial kita ini pintar-pintarlah menjaga diri. Pintar-pintarlah mengatur kehidupan kita sendiri. Jangan sampai kehadiran kita tidak bermanfaat kepada orang lain. Jangan sampai kehadiran kita tidak ada efek bagi orang lain. Paling kurang hadir kita di situ membuat orang lain itu senang, membuat orang lain bahagia. Jangan sampai kehadiran kita menjadi beban bagi orang lain. Hidup ini singkat Bapak Ibu. Mohon maaf, hidup ini singkat saja. Mari kita berbuat baik. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Udah, apapun kebaikan kita, nyono fikir duk-duk nyo hana manfaat. Masya-Allah, semua bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita tahu manfaatnya? Nanti ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyo, ini balasanmu. Nyo balasan dah ya Allah. Ini yang kau hadiri jamaah subuh yang ke-196, 4. Ini balasanmu. Balasan apa ya Allah? Ini yang pernah kau pindahkan duri satu dari jalan. Ini balasan apa ya Allah? Ini yang pernah kau tersenyum kepada orang, karena senyummu menjadi sedekah bagi orang lain. Kalau kau tak tersenyum bagi dia kemarin itu, orang akan bunuh diri gara-gara kau tak tersenyum. Karena kau sudah tersenyum, orang menjadi senang, hidupnya menjadi bahagia. Semua itu dibalas oleh Allah SWT. Maka menoi danyo Bapak Ibu sekalian, ketika kita melakukan kebaikan, jangan pilih-pilih. Nyolong ingat, jangan pilih-pilih untuk sebuah kebaikan. Tebak menoi danyo, alah putajak bak masjidnya, Masjid Ubud. Putajak bak musallanyan, musalla Ubud. Ilung kuat semayang kedih menyokan bak Baitur Rahman, bak Islamik raya nya yang paling raya iluk semayangnya. Ilung menyebab musalla Ikhlas punya mupahala. Dan hati-hati Bapak Ibu. Kadang-kadang Allah berikan keberkahan pada kebaikan-kebaikan yang kecil. Maka Ustaz Junaidi Bu nyola kemah, Lon Bu tidak pernah menolak yang kecil untuk mendapatkan yang besar. Kalau saya undangan ceramah, mana yang duluan, itu yang saya datang. Be'ilai pulain kebaikan. Tingkat jak bak ceramah Bu. Nyolong pegah rahsia orang jak bak ceramah becut. Itanyo kadang-kadang kan menolak pada jak bak ceramah. Ban contoh diundang di Sabuh Gampung. Barosa balik kejadian Bu. Wate menyambut bulan suci Ramadan. Pahitamong 2 orang bulan Ramadan. Getelepon lung dari Aceh Selatan. Yang telepon ajudan Bupati Aceh Selatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Junaidi ya? Ya. Pak Ustaz, kami dari Aceh Selatan. Bapak Bupati berharap Ustaz menjadi khotib Hari Raya Aidil Fitri di Aceh Selatan, Masjid Kabupaten. Saya mohon maaf, saya sudah ada jadual di Luk Semawe. Batalkan aja Pak Ustaz, datang aja kemari. Lebih besar di sini lagi. Ini apa? Tapi saya mengharap berkahnya. Kita datang di tempat yang kecil, walaupun di musola yang kecil, tapi keberkahan dengan doa-doa jamaah membuat itu lebih baik. Maka jangan pilih-pilih kebaikan. Ada mana orang bu pilih-pilih kebaikan? Pilih-pilih tempat solat, pilih-pilih teman, pilih-pilih alahnya kau buat tak acara elok yang raya mentau. Kita tidak tahu dalam acara-acara kecil, dalam mufakat-mufakat kecil, dalam jamaah-jamaah kecil, Allah berikan keberkahan pada kita. Karena keberkahan Allah, kita tak pernah tahu akan di mana datangnya keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, jangan juga memilih-milih dosa. Ladum naurung, elong yang hana kucu-mucu. Elong yang hana dosa-dosa besar dia tinggalkan, tapi dosa-dosa kecil tetap dia laksanakan. Alah hana puat rau bu santai mandang, PU yang masalah ya. Tapi dosa-dosa besar, haitim sagai. Dosa-dosa ubud dia tidak mau, dia tetap mengerjakan secara menerus. Hati-hati Bu. Kadang-kadang dalam dosa kecil itulah datang ketidakridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini jalanlah sesuai dengan hukum Allah. Apapun kebaikan sekecil apapun laksanakan, dan sekecil apapun dosanya, maksiatnya, tinggalkan. Jangan pilih-pilih. Pulom kadub umu ta. Nyo cahana pelai fikir sapu. Nyo lakai mahal. Kecuali long lain home. Jadi nyo hana pelai fikir sapu Pak. Nyo tanya menandung fikir-fikir ke ibadah sagat. Nyo menyen patih lon Pak. Bejo jiu dengan musala al-ikhlas. Gop dalam truk bekatuk tanya Pak kena. Nyo cahana li Pak. Menyorat tak kalau numu cahana trip-trip li hidup. Nyo lakai mahal. Nyo kalau cik hana trip li Pak. 2 go kem tu hana li Pak ju. 2 go jak-jak water cik hana li. Betul. Cina pegah umu kayatih mong pelu. Panen alam boleh. Nyo buah jambe ada buah jambe kaitam ya tiga. Adik-adik preh angan tak buat beruyu Pak.
Hana payah dah fikir siapa pilih dia kitanya. Putra hajit, amal kebaikan. Na semayang-semayang yang ka kurung-kurung talaki ampun ba Allah Subhanahu wa taala. Tak pubut. Na yang urung-urung pernah tersakiti, na urung-urung yang pernah terlukai perasaan, tajak talaki maaf. Nyan mentan tak pubut jino. Hana pelai dah fikir kenuh, hana pelai dah fikir ke dia. Masalah yang lain-lain bah fikir dia Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Artinya hari ini Ustaz mengajak kepada kita semua, jadilah orang baik, jadilah orang yang bermanfaat, terutama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah hidup karena manusia, tapi hiduplah karena Allah. Orang kalau hidup karena manusia, orang tidak akan pernah ikhlas, tapi hiduplah karena Allah. Beribadahlah karena Allah. Nyohe mesti Pak Yan contoh yang baru kita ngomong. Mesti Pak Yan pegak mendih ya cobu ya cobi kalau mengharap nanti waktu selesai acara murungkan terima kasih mesti BO dan ke Pak Yan, murung pegah sapu ke Pak Yan. Kalau dia bekerja untuk manusia, apa di hati dia ada bubuk mutor terima kasih dan gelung, maka dia akan capek. Maka bekerjalah hanya karena Allah. Bapak lakai maaf long kalian bunopoh itingah limang katruk ke gak lapnya, gak alap je, gak pejihnya, gak pejih je untuk ini. Kalau dia berharap kepada manusia, dia akan pernah tak mendapat apapun. Tapi semuanya serahkanlah kepada Allah. Karena yang dibalas besok oleh Allah hanyalah manusia ikhlas. Terima kasih 20 menit kita berbicara di sini. Tak pejih bu 30 menit. Oh 6 kata awaju dan insyaallah berharap kepada Allah nemenua mentang puas dan tutubitnya. Ya Allah Jumaat uke bemerumpok ikut dalam acaranya dan tinggal bemerumpok dalam sebuah hino belum tumai sembahyang. Baik sampai di kitanya ya Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan dunianya dalam keadaan husnul suul khatimah. Baik tampik dia yang mati dalam keadaan hanagat. Maka tak menua tapi ya Allah menyenepu mati lon ya Allah, nepu mati bak jalan yang gad, nepu mati bak jalan yang lurus, nepu mati tengah ibadah kepada Allah. Bahkan payah dah mendoa dengku karena Allah akan mengijabah setiap doa yang kita sampaikan kepada Allah. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.